Halo para kaum wifu, selamat berjumpa kembali. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan disertai kebahagiaan di setiap harinya. Di pertemuan kali ini, di chapter 1057, yaitu peresmian akhir dari Aku Wano Kuni. Tapi di sisi lain menjadi awal kebahagiaan bagi negeri Wano, yang setelah sekian lama berada dalam penindasan Orochi dan Kaido. Di chapter kali ini, kita dikejutkan dengan Yamato yang gagal menjadi kru topi Jerami, atau tidak jadi bergabung dengan kru bajak laut topi Jerami. Mereka hanya meninggalkan bendera Jolly Roger mereka di Wano Kuni. Mungkinkah akan ada waktu di mana Yamato bisa berlayar bersama mereka? Seperti halnya Oden yang berpetualang bersama Roger. Seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasan, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, supaya channel ini bisa berkembang ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Di chapter kali ini, diberi judul akhir, di mana isi cerita semuanya meliputi tentang akhir dari chapter Wano Kuni. Di halaman pertama kali ini, dimulai dari aula ibu kota bunga, di mana terlihat banyak warga Wano yang sedang bahagia. Dan mereka sedang mendengarkan cerita dari seorang guru Wano Kuni. Guru ini menceritakan sebuah kisah seperti puisi. Dia mengatakan, di bawah langit gelap Onigashima yang penuh badai, suara petir dari sang naga biru. Di pelabuhan badai memandikan daun musim gugur, perjuangan sang pengikut setia yang telah membalaskan dendam Kosuki Oden. Guru itu mengakhiri perkataannya, aku tak pandai bercerita. Namun biarkan aku menyampaikan kisah Akazaya, yang dimulai dari malam festival api. Scene pun berpindah, diperlihatkan Momonosuke dalam bentuk naganya, yang ditunggangi Yamato dan Kinemon. Di sini Momo bertanya, Yamato, apa kau tidak jadi pergi berlayar dengan Luffy? Yamato menjawab, mungkin tidak untuk saat ini, aku pun sudah membicarakannya dengan Luffy. Kinemon bertanya, apa kau takut membebani? Tapi kukira kau sudah memutuskannya. Yamato menjawab, ya. Tapi Oden memulai petualangannya dari mengarungi negeri Wano ini dulu. Dan aku pun tidak tahu bagaimana dengan negeri luar, maka aku putuskan untuk mengarungi lautan nanti. Momo bertanya, apa kau benar mengatakan itu semua kepadanya? Di sini Momo pun semakin marah pada Luffy, yang berbicara dengan Yamato sebelum pergi, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Diperlihatkannya flashback, di saat Momo dicekik oleh Kaido, dan Kaido menyuruh Momo mengatakan namanya. Momen pertemuan Luffy dengan Momo di mana Momo dalam bentuk naga kecilnya. Di saat terbentuknya aliansi Luffy dan Momo di Pulau Zhou pada chapter 816. Dan momen diculiknya Momo oleh Kanjuro pada chapter 976. Kemudian saat Momo menyebut namanya di depan Kaido di chapter 986. Terus momen di mana Luffy menyuruh Momo menahan Onigashima pada chapter 1026. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Momo yang sedang marah kepada Luffy, dikarenakan Momo tidak merasa dihargai oleh Luffy setelah perjalanan mereka yang panjang. Tapi sama sekali tidak mau mengatakan apapun, malah langsung pergi tanpa pamit. Momo mengatakan, itu bukan suatu hal tentang kebebasan, tapi kau telah lancang. Itu hal yang sangat berbeda, aku benar-benar telah salah menilaimu. Kinemon pun ikut berbicara, sekarang Tuan Momonosuke adalah Shogun Negeri Wano. Kinemon sambil bersiap mengeluarkan pedangnya sambil mengatakan, bila perlu aku akan menebasnya, itu tergantung apa yang akan dikatakan Luffy. Momo menjawab, benar. Itu prinsip samurai, dan bukankah kau pernah mengatakan bahwa kita adalah teman, Luffy? Yamato mengatakan, tidak perlu semarah itu.
Momo kembali berkata, dia sudah mempermalukanku, setidaknya aku harus memukulnya. Di pelabuhan Tokage, kita diperlihatkan antara kapal kru Luffy, Law, dan Kid yang sedang membicarakan dikala mereka berpisah nanti, dan suatu saat nanti mereka bertemu, mereka akan kembali sebagai musuh. Momo pun sampai ke pelabuhan Tokage, dengan wajah yang sangat kesal Momo langsung menangkap Luffy. Momo dan Kinemon menginterogasi Luffy, karena Luffy yang tidak mengucapkan apapun ketika ingin berlayar kembali. Hingga kemudian Momo menunjukkan sifat cengengnya, walaupun ukuran tubuhnya sudah besar. Momo menangis memohon Luffy untuk tetap tinggal bersamanya. Di sini Luffy malah menyuruh Usopp untuk menunjukkan sesuatu kepada Momo. Luffy memberikan Jolly Roger-nya kepada Momo, agar suatu saat nanti jika ada orang yang berbahaya mengganggu negeri Wano, lambang Jolly Roger itu bisa menjadi tanda bahwa negeri Wano berada dalam kekuasaan bajak laut topi jerami. Maka siapa saja yang berani mengganggu negeri ini, harus siap berperang dengan kami, ucap Luffy. Hingga akhirnya mereka semua mengerti apa yang dimaksud Luffy, dan Luffy pun mengucapkan salam perpisahan kepada mereka. Luffy berkata, jika kalian ingin menjadi bajak laut, kapanpun aku siap menjemput kalian, terkecuali seorang penakut, ucap Luffy sambil mengejek Momo. Akhirnya mereka saling mengucapkan salam perpisahan. Di sini Momo berjanji akan melampaui ayahnya. Semua kapal segera berlayar, dan kru topi jerami memilih arah yang menuju ke pelabuhan Hakumai, di mana di pelabuhan itu ada lift yang bisa menurunkan kapal mereka, tanpa harus melewati air terjun. Akan tetapi Kid malah memojokkan mereka, karena ingin mengambil jalur yang aman. Kid berkata, itu cocok untuk kalian bajak laut yang rendahan. Akan tetapi Law dan Luffy tidak terima dengan ejekan Kid, hingga mereka semua turun melewati air terjun. Halaman akhir ditutup dengan Guru Wano yang masih menceritakan kisah peperangan Wano lewat puisi, hingga selesai.